Halo guys, aku mau bercerita tentang pengalaman saya sebagai pemilik restoran selama 10 tahun. Ada pengalaman yang mengesankan yang masih saya ingat di kepala saya, yaitu ketika ada seorang klien ya, dari awal pertama kali saya buka, itu di tahun 2015 ya, di bulan Juni. Di bulan Agustusnya, maaf, di bulan September itu ada seorang klien, pasangan ya, pacar lah ya, itu datang makan di tempatku. Dan itu makannya dari sebelum saya buka jam 12 kurang ya, siang. Itu mereka pergi mungkin sekitar jam setengah 3, dan itu lama sekali menurut saya karena saya harus menunggu 2 jam lebih. Mau mengusir juga nggak enak ya kan, akhirnya terpaksa saya tunggu. Nah, dan ini minum berbotol-botol anggur ya, terus sampai pada akhirnya mereka pergi ya kan, jam setengah 3. Nah, keesokannya yang lakinya itu datang ke tempat saya, ngobrol-ngobrol, minum sesuatu gitu kan, ya ingin berkenalan lah ya kan. Dan ya akhirnya waktu itu saya senang ya kan, karena itu kan ya namanya juga saya masih baru ya restorannya ya, ketika ada klien terus baik dan sepertinya nanti bakal jadi klien setia gitu kan, senang juga ya kan. Nah, terus akhirnya tiap hari datang gitu kan ya, lama-lama itu bisa menjadi family ya kan, tapi bukan dalam artian ada hubungan sesuatu gitu, enggak ya, jadi mesti dibedakan. Dan itu seperti akhirnya menjadi seperti family, dan juga karena dia makan di sini bersama dengan pacarnya ya, itu akhirnya itu orang akhirnya menjadi teman, bahkan menjadi apa ya, mungkin kayak mirip ambasador kali ya dari restoran saya, karena dia membawa banyak klien di tempat saya, dan juga dia juga bahkan menghabiskan energi, pikiran, dan waktunya itu di tempat saya. Jadi akhirnya kalau misalnya saya, dan banyak membantu saya ya, ketika saya lagi banyak klien dia juga membantu ya, membantu menservis ataupun di dapur, ataupun mungkin kalau misalnya saya perlu untuk belikan sesuatu, dia akan jalan ya kan, karena kebetulan saya kan sendiri di restoran ya, apa saya kerjakan sendiri. Nah, akhirnya seperti hubungan keluarga ya kan, baik. Dan dia juga membawa beberapa temannya ke tempat saya, dan akhirnya teman-temannya juga sering datang ke sini ya, akhirnya kita sering kumpul-kumpul di restoran saya seperti sebuah keluarga gitu loh. Kemudian sampai pada suatu sampai dia pun misalnya putus dari pacarnya, itu juga ya cerita gitu kan ya, terus segala macam. Bahkan ketika saya bikin konser konser musik di restoran saya, itu juga dia itu seperti bodyguardnya gitu loh, kan biasa kalau namanya konser-konser gitu kan banyak orang mabuk ya, atau juga joget segala macam, nanti kan berantem atau bikin keributan atau salah paham segala macam lah. Nah, dia itu yang selalu protect restoran saya ya. Dan hingga pada suatu masa di tahun 2020, dia adalah orang pertama saya yang memang benar-benar mensupport saya dari awal restoran saya buka hingga hingga di setiap acara restoran saya, dia selalu membantu saya. Dan dia udah seperti saudara saya yang benar-benar siap menolong saya dalam kondisi apapun. Nah, di tahun 2020 dia telah meninggal dunia, dan sehari sebelum dia meninggal itu dia masih datang ke restoran saya dan sempat berbincang-bincang dengan saya selama 1 jam atau 2 jam ya. Dan itu adalah kenangan saya yang terakhir yang benar-benar sangat menyentuh. Ternyata masih ada orang yang rela mengorbankan jiwa raga itu untuk restoran saya dari awal hingga akhir.